Selamat datang di Kota Patriot Bekasi, Jawa Barat. Bervisikan cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan, pemerintah Kota Bekasi selalu bersinergi dengan semua elemen di Kota Bekasi. Hal ini demi terwujudnya visi misi Kota Bekasi. Jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi, selalu melibatkan para pelaku pembangunan serta dilaksanakan secara akuntabel dengan harapan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Terkait hal ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi hadir sebagai dinas pelayanan yang berkualitas dan siap melayani keluhan warga khususnya dari bahaya kebakaran. Damkar Kota Bekasi memiliki 3 misi utama, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya, meningkatkan sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung, perumahan, pertokoan, dan bangunan umum di Kota Bekasi, meningkatkan pencapaian waktu tanggap darurat atau response time dalam penanggulangan kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Hendrawati sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran yang pada saat ini mewakili Kepala Dinas Disdamkar Kota Bekasi yang dipimpin oleh Dr. Randes Aceng Solahuddin. Dengan ini dapat menyampaikan bahwa Disdamkar Kota Bekasi memiliki visi cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Disdamkar Kota Bekasi hadir di wilayah Kota Bekasi dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi. Disdamkar mempunyai target response time terhadap kejadian adalah selama 15 menit. Pada saat ini, Disdamkar Kota Bekasi memiliki 5 sektor di 5 wilayah kecamatan. Yang pertama adalah sektor Mustika Jaya, sektor Rawalumbu, sektor Bekasi Utara, sektor Jati Sampurna, dan sektor Medan Satria. Pada saat ini, Disdamkar memiliki pasukan sebanyak 329 orang. Dengan keseluruhan pegawai Disdamkar Kota Bekasi sebanyak 664 orang. Disdamkar Kota Bekasi memiliki 4 bidang, yaitu bidang pengawasan pengendalian, bidang pencegahan, bidang pemadaman, dan bidang sarana prasarana. Rutinitas yang dilakukan oleh pasukan Disdamkar Kota Bekasi yaitu pertama, apel siap siaga, pemeriksaan armada dan alat kelengkapan lainnya, pembahasan strategi pemadaman dan asah skill pasukan. Harapan Dinas Disdamkar Kota Bekasi dalam rangka HUT Damkar ke-102 yaitu kami dapat memberikan pelayanan yang lebih prima. Yang semula respon time kita 15 menit, mungkin dengan harapan 10 menit bisa sampai ke tempat kejadian perkara, yaitu dengan cara di seluruh kecamatan se-Kota Bekasi memiliki sektor-sektor, karena dengan terbentuknya sektor di seluruh wilayah kecamatan Bekasi akan lebih mudah menjangkau kejadian perkara. Pada saat ini, Disdamkar Kota Bekasi memiliki regu fighter dan rescue. Fighter ini memiliki 45 regu yang tugasnya adalah melakukan pemadaman. Sementara 6 regu rescue memiliki tugas melakukan tugas non-kebakaran. Di antaranya adalah melakukan penyelamatan terhadap, misalnya sering terjadi di Kota Bekasi ini adalah ada warga masyarakat yang cincinnya susah dilepas, dibantu oleh rescue dari pemadam kebakaran. Yang lainnya adalah menangkap ular dan buaya. Itu yang sering terjadi pada saat ini. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan peranan penting bagi perencanaan pembangunan di Kota Bekasi,
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik dari sisi pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selama ini ada kalanya kurangnya sadar masyarakat umum Kota Bekasi khususnya. Tentunya di jalanan selama ini yang masih carut-marut khusus di wilayah Kota Bekasi akibat kurang kesadarannya masyarakat. Namun selama ini di saat kita akan melaksanakan tugas pemadaman ke lokasi kebakaran, selalu kami mengharap agar kiranya masyarakat selalu memberikan sarana jalan mendahulukan kita. Ada masyarakat umum menyampaikan pemadam telat sampai di lapangan. Tentunya kami berharap masyarakat juga akan bisa menyadari tugas kita selama ini tidak kurang-kurang untuk mendahulukan, untuk memprioritaskan agar kita selalu nyampe di lokasi tempat kebakaran. Pemadam prioritas pertama. Kami berharap khususnya dari Disdamkar Kota Bekasi menyampaikan pesan untuk masyarakat umum khususnya pengguna jalan. Marilah kita mulai sadar diri agar kita nyampe di lokasi tidak lambat ataupun tidak telat. Berilah jalan atau akses kita nyampe di lokasi kebakaran. Selama saya bertugas di Damkar, Damkar itu cukup menarik ya, karena memang di Damkar kita bekerja berdasarkan kemanusiaan. Banyak hal-hal atau pengalaman yang saya alami di Damkar, seperti melakukan pemadaman atau mengevakuasi pada saat terjadi bencana banjir. Ya, karena memang di Damkar itu bekerja sangat berisiko sekali. Ada rasa kekhawatiran dari pihak keluarga, mungkin dari istri, dari anak-anak saya mungkin kan. Cuman paling tidak kita dapat memberikan pengertian terhadap istri dan anak kita bahwa memang pekerjaannya berisiko berat, dan seperti itulah resikonya, dan memang harus dijalani gitu kan. Jadi kita memberikan pemahaman lah terhadap istri untuk mengerti bahwa resiko dari pekerjaan pemadam itu seperti itu gitu kan, sangat berisiko terhadap nyawa kita sendiri. Fungsi-fungsi perencanaan yang diamanatkan kepada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi kemudian harus dapat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan mengedepankan kepentingan umum dalam langkah-langkah yang sistematis dan menyeluruh dengan memperhatikan bidang-bidang dan sektor-sektor pelaksanaan pembangunan. Banyak pengalaman yang sudah dirasakan selama berada di rescue. Kebetulan saya bagian spesialisnya terkait dengan penanganan cincin di tangan. Pernah ada pengalaman yang sangat dramatis menurut saya, karena waktu itu di daerah Keranggan ada seorang bapak-bapak yang menggunakan cincin sudah lama, dan kebetulan dia juga mengalami ada sakit, dan cincinnya ini sudah nyatu dengan kulit, jadi badannya ini sudah memakan tulang. Dia sudah bolak-balik ke dokter tapi tidak ada tindakan. Akhirnya dia melihat media online, melihat YouTube, dia berinisiatif untuk ke Dinas Pemadam Kebakaran. Oke, ketika ada laporan itu kita tangani, memerlukan waktu beberapa jam, akhirnya bisa dilepaskan cincinnya, dan bapak tersebut sangat berterima kasih kepada tim pemadam, dan memang itu sudah jadi kewajiban kita untuk membantu masyarakat Kota Bekasi, itu aja. Pengalaman di rescue di bidang penyelamatan, warga meminta panggilan untuk ada penyelamatan evakuasi. Kami sebagai rescue harus siap, antara lain evakuasi ular, sarang tawon, binyawak. Ya, kita SOP-nya pertama satu memang selalu kesiapsiagaan, Bu. Artinya masyarakat butuh bantuan, kita siap. Terus selalu memakai APD, alat pelindung diri. Itu memang harus penting, Bu, bagi kita, karena buat penyelamatan kita juga ketika evakuasi. Ya, artinya terus on time, tepat waktu. Ketika masyarakat memanggil atau butuh bantuan, kita selalu siap dan tepat waktu. Artinya pekerjaan kita memang apapun
yang masyarakat butuhkan, butuh bantuan, kita Rescue Kopi B selalu siap untuk membantu masyarakat itu. Satunya 70% untuk unit Matra 17-nya 100% diganti. Untuk mengoperasikan Kuat Jaga, Ambon, Garut, serta Demak dan Medannya 14 orang lengkap begitu ganti. Musibah kebakaran adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi, dapat terjadi kapan saja. Oleh sebab itu para pemadam kebakaran harus bekerja 24 jam. Merekalah para satria yang bekerja 24 jam untuk menaklukkan si jago merah. Menjadi pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang mulia, berat, serta taruhannya adalah nyawa. Hal tersebut tidak sama sekali memadamkan semangat mereka. Pantang pulang sebelum padam merupakan moto seluruh petugas pemadam kebakaran. Kalimat itu menyiratkan makna bahwa seorang petugas pemadam kebakaran tidak boleh pulang sebelum menyelesaikan tugasnya.